Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghemat listrik AC. Oke, jadi AC ini banyak ya sebagian dari kita mengeluh karena pakai AC ini boros listrik. Jadi saya memberikan tutorial bagaimana caranya membuat AC kita menjadi atau meminimalisir biaya listrik di rumah kita. Di sini saya memiliki 4 cara. Yang pertama adalah servis rutin. Ini yang paling penting. Kenapa ini yang paling penting? Karena ya ini memang paling penting. Servis rutin itu ya cuci. Memang terdengarnya sepele. Servis cuci AC itu terdengarnya sepele, tapi manfaatnya yang paling banyak daripada semuanya gitu. Jadi servis cuci AC itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah biaya listrik semakin hemat. Kenapa semakin hemat? Jadi kalau AC kita cuci secara rutin, yang pertama hemat ya hematnya kenapa? Karena ketika refrigeran yang berada pada sistem melewati, jadi kan di AC itu ada 2 unit ya, unit indoor yang ada di ruangan dan unit outdoor yang ada di luar ruangan yang kotak. Jadi kalau kita tidak mencucinya secara rutin, maka tekanan yang ada pada freon itu meningkat karena si unit outdoor tersebut kan ada kipas. Nah, kipas tersebut ingin menghembuskan atau membuang kalor pada suhu yang ada pada kondensor. Jadi di outdoor unit itu ada namanya kondensor seperti pipa. Ketika itu banyak debu, maka yang terjadi adalah si blower tersebut tidak dapat bekerja secara lancar lah ya. Jadi kalor tersebut tidak terbuang. Apa dampaknya? Juga membuat tekanan refrigeran menjadi meningkat. Ketika tekanan refrigeran meningkat, maka arus pada kompresor itu meningkat. Itu yang paling penting. Yang kedua, tidak begitu dingin. Kenapa? Karena perpindahan kalor pada outdoor unit itu tidak sempurna. Yang ketiga, udara menjadi kotor. Kenapa menjadi kotor? Ketika indoor unit atau unit yang ada di dalam ruangan itu, AC-nya itu ketika kotor, maka udara yang dibuang ke ruangan atau disirkulasikan ke ruangan itu akan banyak sekali debu yang membuat kita kadang suka sakit. Juga kalau tidak cuci, kadang drainasenya atau pembuangan itu menjadi berlendir. Bila tidak terus-terusan dicuci atau terus-terusan tidak dicuci, maka yang terjadi adalah tetesan pada unit AC itu bisa membuat kita sakit, pilek, demam atau apapun itu. Jadi berdampak pada listrik, dinginnya pun berkurang kalau tidak cuci, dan udara kotor. Sebaliknya kalau kita rutin gitu, apa sih harga paling 70.000, 80.000 untuk cuci, kita bisa mendapatkan manfaat tersebut. Oke, masuk ke cara kedua. Cara kedua adalah suhu remote. Jadi suhu remote itu jangan di atas jangan di bawah suhu 23 derajat Celcius. Kenapa? Ini khusus AC standar ya. Karena kalau kita menerapkan mode cool di bawah 23 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah unit luar ruangan akan bekerja secara terus-menerus. Jadi dia tidak ada istirahat, karena untuk jenis AC standar itu tidak ada pelan atau kencangnya kerjanya dari si kompresor, tetapi maksudnya dia bekerja secara mode kencang. Kompresor itu modenya tidak bisa dirubah kinerjanya, dia ya kencang terus. Apabila kita membuat suhu di bawah 23 derajat Celcius, katakanlah kita yang kebiasaan membuat suhu 16, 17, itu outdoor tersebut tidak ada berhentinya, maka yang terjadi adalah pembengkakan biaya listrik.
itu harus kita rubah, karena suhu 16 derajat Celcius itu sangat mustahil untuk dicapai untuk ruangan. Nah, karena suhu 16 derajat Celcius itu biasa digunakan untuk ruangan server. Lalu yang ketiga adalah jendela. Jadi jendela, pintu, dan ventilasi itu wajib tertutup. Jadi jendela, apabila sinar matahari mengarah ke dalam ruangan, maka dia disarankan menggunakan gorden, kain, menggunakan gorden agar efek radiasi dari sinar matahari tersebut tidak masuk ke dalam ruangan yang menyebabkan pertukaran panas. Jadi jendela wajib dikasih gorden. Yang kedua, ventilasi ditutup menggunakan apa saja, mau itu di semen, mau itu pakai busa, kertas, yang penting ditutup. Kemudian pintu harus selalu ditutup. Jangan sampai pintu terbuka, karena kalau pintu kita terbuka, maka kapasitas yang diberikan pada AC tidak mencukupi untuk ruangan yang kita inginkan. Karena ketika pintu terbuka, maka kapasitas ruangan yang dibutuhkan, kapasitas AC yang dibutuhkan untuk mendinginkan ruangan tersebut tidak cukup. Begitu, karena adanya terjadinya penyerapan kalor. Apabila rekan-rekan belum memiliki AC atau masih mencari-cari unit AC tipe apa, maka saya sarankan untuk memilih jenis inverter. Kenapa inverter? Inverter ini dia bisa mengontrol laju kecepatan daripada kerjanya si kompresor. Kompresor ini sudah dikontrol menggunakan si inverter tersebut dengan cara frekuensinya yang diatur. Seperti ini. Apabila kita setting suhu 23 atau 24, maka kompresor tersebut atau odor unit yang ada di luar itu akan bekerja secara maksimal. Ketika suhu tersebut sudah tercapai, maka kompresor tersebut tidak mati seperti AC standar, tetapi kompresor tersebut akan bekerja seminim mungkin agar menjaga suhu yang ada pada ruangan. Jadi berbeda cara kerjanya dengan AC standar. Itu perlu kita ketahui. Tapi dengan catatan, jangan membuka pintu ruangan secara lama. Karena ketika sensor pada suhu atau dikatakan termistor membaca suhu tersebut tidak tercapai, kompresor tersebut akan bekerja keras. Karena pintu kita terbuka, jadi kompresor terus bekerja keras dan tidak tercapai karena kita membeli kapasitas AC yang hanya cukup untuk ruangan kita, sedangkan pintu terbuka gitu. Jadi saya sarankan untuk kalian membeli tipe AC jenis inverter tersebut karena jenis inverter tersebut bisa hemat hingga 1,9 juta dalam 1 tahun. Oke. Di lain kesempatan video saya akan membuatkan perbedaan secara mekanisme AC standar dan AC inverter. Bila kalian suka dengan video seperti ini, klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.